Kita mulai dari episode 19. Di episode ini Furong dan Pangeran Su menikah loh. Tapi yang membuat alur ceritanya jadi menarik adalah di malam pengantin mereka bukannya bermesraan, tapi Furong malah berniat untuk balas dendam atas kematian gurunya. Padahal kita semua tahu kan ya, bukan Sujin yang membunuh. Dan kerennya, Sujin menyikapi prasangka buruk Furong dengan sangat sabar. Bahkan dia malah mempermudah Furong menusukkan pisaunya di dada Sujin. Gak cuman itu aja, waktu Pangeran An berniat mencelakai Sujin di malam pengantin mereka itu dengan alasan ingin membantu Furong, Sujin masih saja mau melindungi Furong. So sweet. Yang aku suka di episode ini akan ada banyak adegan-adegan lucu setelahnya. Contohnya seperti ketika Kaisar tahu Furong menusuk dada Sujin dengan pisau dan akhirnya Kaisar menyarankan Sujin untuk menikah lagi. Banyak hal konyol, reaksi dan tingkah aneh Furong yang bikin aku ketawa dan gemes. Justru scene inilah yang ngangenin dan bikin aku nonton sampai berulang kali. Menurut kalian gantengan mana sih Pangeran An dan Pangeran Sujin? Ayo yang mana? Selanjutnya adalah episode 36. Ini tuh adegan dimana Sujin dan Furong berbincang empat mata seusai Sujin menghadiri pemakaman ayah Furong. Kasian Sujin, lagi-lagi dia harus bersabar menghadapi pikiran negatif dari Furong. Padahal Sujin juga mengalami cedera. Gimana coba kalau dua-duanya nggak selamat? Momi flashback sedikit ya. Ayah Furong meninggal karena tidak bisa lolos dari kebakaran yang terjadi di Pavilion Rui. Sedangkan Sujin sendiri juga nyaris nggak mampu menyelamatkan diri sendiri. Itu semua gara-gara Pangeran An dan Pangeran siapa tuh, aku lupa namanya, si mantan tunangan Furong yang jelek itu. Pangeran An dan mantan tunangan Furong sebenarnya mencintai Furong atau terlalu mencintai diri sendiri ya dengan cara ekstrim. Berikut ada cuplikan yang gemesin buat ditonton berulang-ulang. Next, episode 31. Sebelum Momi mulai ceritanya, Momi mau komenin Zhang Zehan dulu. Usil banget sih kamu, kayak Momi zaman masih muda. Oke, lanjut. Episode ini menceritakan ketika Furong harus memutuskan untuk bercerai dengan Sujin atas permintaan Kaisar. Jadi Furong sempet kan ya dituduh ngelatin perhiasan istana, terus harus masuk penjara. Lalu Kaisar membuat kesepakatan dengan Furong walau agak sedikit mengancam. Nah, selepas Furong menandatangani surat cerai, lalu dia bebas dari penjara. Adegan nangis-nangis di Pavilion Rui-nya itu loh bener-bener bikin Momi ikutan nangis. Gimana enggak? Lagi sayang-sayangnya tapi dipaksa buat cerai. Tapi nggak sampai berlarut-larut. Furong mencoba move on dan menyelidiki sendiri siapa pelaku sebenarnya yang udah berani ngelapin perhiasan istana dan memfitnah dia. Di scenes ini, Sujin berhasil menyelamatkan Furong yang dikubur hidup-hidup sama mantan tunangan Furong yang jelek dan gila itu. Saking gak sukanya Momi sama dia, sampai males ngapalin namanya. Dan bukan Zhang Zehan namanya kalau nggak Jailin Ju Jingyin. Ini adegan sebelum Furong dikubur hidup-hidup. Jadi selepas keluar dari penjara, Furong mendapat petunjuk untuk mendatangi perkampungan bandit, di mana di tempat itu perhiasan-perhiasan istana yang digelapkan tersimpan. Furong sampai nyamar dan gunain pakaian adat perkampungan setempat loh. Beruntungnya di sana dia bertemu dengan salah satu tangan kanan Sujin yang akhirnya membantu penyelidikan Furong. Tapi nggak lama kemudian setelah harus berpisah jalan dengan pengawal Sujin, nggak ada adegan ketahuan, nggak bakal seru dong. Yap, penyamaran Furong diketahui para bandit dan akhirnya Furong tertangkap dan dijadikan sandera. Dan jeng, Avenger Sujin dan An datang untuk menyelamatkan Furong. Walau awalnya mereka berantem dulu sebelum bekerja sama untuk melawan para bandit. Di behind the scenes ini, mereka terlihat keren saat menggendong Furong tanpa bantuan alat dan rekayasa apapun. Tapi di sisi lain kelihatan lucu ya saat mereka menyadari kalau gendong Furong itu lama-lama kerasa berat juga. Berikutnya episode
episode 38. Scenes ini menceritakan Furong dan Sujin yang jatuh ke jurang. Ada yang masih inget nggak kenapa mereka bisa jatuh barengan ke jurang? Oke, Momi bantuin inget nih. Jadi waktu Putri Cuiwan melakukan perjalanan ke negara Besan, Besan, tapi bener kan? Ke negara calon suami karena pernikahan politik. Nah, di tengah perjalanan mereka diserang oleh orang-orang tak dikenal yang ternyata malah Pangeran An dan para anak buahnya. Sebenarnya yang jatuh duluan ke jurang tuh Furong dan Cuiwan. Saat Sujin mencoba menyelamatkan mereka, karena yang pertama diselamatin adalah Cuiwan dan tali yang dipegang Furong akhirnya malah terputus, Sujin akhirnya nyusulin Furong dong jatuh dengan niat nyelamatin biar sehidup semati. Nah, disinilah adegan jatuh bersama yang muter-muter gitu terromantis yang pernah ada. Di scenes ini juga kontrak kerja Ayuan berakhir karena dia harus tewas tertusuk untuk melindungi Furong. Ada beberapa dialog lucu di scenes ini, terutama waktu mereka berembuk untuk memutuskan mati bersama di situ atau tetap hidup. Ada aja ya. Episode 40. Episode menjelang terakhir sebelum perpindahan ke episode Furong dan Sujin di zaman modern. Furong yang berpikir Sujin sudah tewas berniat menemani Sujin sampai akhir hayatnya dengan merelakan dirinya dikubur hidup-hidup di dalam peti. Tapi ternyata Sujin masih hidup. Justru Pangeran An lah yang akan tewas bunuh diri.